Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita yang semalam, yaitu mengkaji ilmu tasawuf. Di dalam kitab saya itu halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu at-ta'atu. Pembahagian yang pertama yaitu tentang taat atau tentang mematuhi perintah Allah. I'lam anna awamirullahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Faraidu menjadi khobaruha dari anna, karena anna di situ tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi faraidu menjadi khobaruha atau khobar inna anna. I'lam anna awamirullah, ketahuilah bahwa perintah-perintah Allah itu faraidu adalah fardu wa nawafilu dan nawafil atau sunnah. Fal fardu ra'sul mali wa huwa aslut tijarati wa bihi tahsulun najatu. Maka fardu itu adalah modal, wa huwa aslut tijarah, yaitu modal perdagangan. Nah, jadi dalam hidup ini, dalam mentaati Allah, Allah tidak banyak-banyak meminta kepada kita. Ketika Allah sudah menciptakan kita, tugas kita dalam hidup ini tidak banyak Allah minta. Cuma dua. Yang pertama yaitu mematuhi, melaksanakan yang wajib. Yang kedua, melaksanakan yang sunnah. Apa yang sunnah-sunnah? Inilah yang diperintahkan Allah dalam tasawuf ini. Nah, katanya di sini orang yang melaksanakan fardu itu ibarat modal. Kalau dalam perniagaan, dalam suatu dagang, itu modal itu adalah ibarat wajibnya. Tanpa modal kita tidak akan bisa yang namanya berjualan. Nah, begitu juga dengan yang namanya perintah Allah. Jangan sibuk dengan mengerjakan yang sunnah kalau yang fardunya belum tuntas. Maka fardu ini adalah suatu modal utama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Setelah itu baru melaksanakan yang namanya sunnah. Wabihi, dan dengan modal itu tahsulun najah, akan tercapai keselamatan. Kalau kita berdagang ada modal, maka keuntungan akan dapat. Nah, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang paling pertama dilakukan adalah yang fardu-fardu dulu. Seperti sholat 5 waktu, kemudian membayar zakat, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah haji bagi yang sanggup. Tidak banyak-banyak Allah minta kepada kita. Melaksanakan sholat 5 menit. Dalam 5 waktu kita buatlah kira-kira setengah jam. Allah memberi waktu kepada kita 24 jam. Namun Allah menyita waktu kita sebenarnya nggak nyampe 1 jam kalau dikumpul-kumpulkan kewajiban itu, yaitu melaksanakan sholat fardu itu. Ada sedikit yang perlu dipertanyakan, yaitu membahas tentang nawafil. Nawafil sebenarnya adalah bahasa untuk ibadah. Sunnah itu adalah bahasa hadis. Hadis sama dengan sunnah. Tapi yang sering populer di kalangan kita selalu mengatakan silahkan kerjakan sholat sunnah. Padahal yang paling bagus bahasanya adalah silahkan kerjakan sholat nawafil. Cuman karena sudah menjadi kebiasaan di kalangan kita sholat sunnah, seperti sholat ba'diyah zuhur, sebelum zuhur atau qobliyah zuhur, dikatakan orang sholat sunnah. Padahal kalau di tasawuf bahasanya bukan sunnah, akan tetapi adalah nawafil. Jadi sunnah itu apa? Adalah bahasa hadis.
Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang biasa kita dengar. Sunnah itu adalah perkataan-perkataan Rasulullah. Namun nawafil adalah bahasa ibadah, yaitu ibadah sunnah kalau kita biasa dengar. Kemudian yang kedua yang diperintahkan Allah selain yang wajib, wan naflu huwa ribihu wa bihi al-fauzu fit darajat. Orang yang melaksanakan sholat sunnah, maka dia akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Wabihi al-fauzu fit darajat. Keuntungan yang pertama, orang yang suka melaksanakan sunnah itu mendapat kemenangan derajat yang sangat tinggi. Ibaratnya kalau orang yang berdagang, yang pertama dagangnya adalah modal. Ketika dia menjualkan dagangnya ini, setelah ada modal dijualkannya dagang, maka akan terjadilah untung. Nah, orang yang melaksanakan sholat fardu sudah tentu di dalamnya ada perbuatan-perbuatan sunnah. Jangan dibalik, ada orang melaksanakan sunnah tapi meninggalkan sholat fardu. Contoh, dia rajin sholat taraweh tapi masih banyak tinggal sholat fardunya. Nah, ini hukumnya dalam ulama fikih haram baginya melaksanakan sholat sunnah atau sholat nawafil. Para ulama sepakat haram hukumnya melaksanakan sholat nawafil atau sholat sunnah bagi orang yang masih tinggal kewajibannya. Nah, para ulama tidak tinggal diam. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana umat Islam dia sering melakukan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Maka ulama fikih memberikan komentar. Jika kita ingin melaksanakan sholat sunnah atau sholat nawafil, maka tanamkan dulu yang pertama kali dalam hatimu apa? Yang pertama kali kita tanamkan di dalam hati kita, yaitu ada niat mengganti sholat yang selama ini kita tinggalkan. Contoh, pada umur 18 tahun kita sering meninggalkan sholat fardu. Ketika umur 19 tahun kita taubat, maka niatkanlah mengganti semua sholat yang tinggal, maka tidak haram baginya yang namanya sholat nawafil atau sholat sunnah. Kita lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli adai maftaradtu alaihim. Wala yazalul abadu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabatishu biha wa rijalahu allati yamshi biha. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis qudsi. Ma taqarraba ilayyal mutaqarrabun. Seorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, bimithli adai, dengan seumpama melaksanakan fardu. Dengan seumpama apa yang aku fardukan atas mereka. Artinya tidak cukup seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah hanya melaksanakan yang fardu-fardu saja. Tidak cukup. Jadi apa yang harus kita lakukan mendekatkan diri kepada Allah? Wala yazalul abadu. Senantiasalah seorang hamba yataqarrabu ilayya. Mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil. Dengan melaksanakan nawafil atau yang sunnah-sunnah. Lalu sholat sunnah apa yang paling bagus dilaksanakan? Yang pertama adalah sholat tahajud. Perbanyak sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang melaksanakan sholat tahajud, maka dia akan mendapatkan maqaman mahmuda. Maqam yang terpuji. Maqam mahmuda. Yaitu maqam yang sangat tinggi. Nah, itulah salah satu dalil kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, biasakan melaksanakan yang namanya sholat nawafil atau sholat sunnah. Ini hadis qudsi, langsung Allah yang mengatakan kepada Rasulullah. Kemudian, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Sehingga Allah sangat sayang pada hambanya dengan sebab melaksanakan nawafil itu. Fa idza ahbabtuhu,
Maka apabila Allah telah mencintainya, kuntu sam'ahu, aku akan mendengarnya. Alladzi yasma'u bihi, yang mendengar ia dengannya, wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan melihatnya yang melihat ia dengannya, wa lisanahu alladzi yantiqu bihi, dan lisannya yang menuturkan ia dengannya, wa yadahu allati yabatishu biha, dan tangannya yang bekerja ia dengannya, warijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang berjalan ia dengannya. Ulama tasawuf memahami hadis ini, jawab hadis ini, hadis qudsi ini ada dua. Yang pertama, apabila kita sudah melaksanakan sholat fardu, kemudian kita rajin melaksanakan sholat sunnah, ada dua imbalan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, Allah menyayangi hambanya dengan memelihara anggota tubuh. Matanya Allah pelihara berkat sholat sunnahnya dan berkat sholat wajibnya. Tangannya Allah pelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat. Allah pelihara semua anggota tubuhnya apabila kita benar-benar melaksanakan fardu dan melaksanakan sholat nawafil. Itu yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, apabila kita melaksanakan nawafil dan melaksanakan fardu, maka Allah akan memberikan apa yang ia minta dan Allah akan selalu menjaganya. Begitu. Allah akan selalu menjaganya. Walantasil ayuhat talib, wahai kalian para pelajar. Lantasil ayuhat talib, wahai kalian para pelajar. Kalian tidak akan sampai ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahzatika. Kalian tidak akan sampai, wahai kalian pelajar, biawamirillah, dengan perintah-perintah Allah Ta'ala, illa bimuraqabati. Artinya begini, kita tidak akan mampu melaksanakan fardu dan melaksanakan sholat sunnah itu illa bimuraqabati qalbika, kecuali dengan betul-betul hatimu. Hatimu mendekatkan, wajawarihika, dan anggota-anggotamu, fi lahzatika, dan pandangan-pandanganmu, wa ampasika, dan nafas jiwamu, min hina, mulai dari semenjak tusbih engkau berpagi-pagi, ila hina tamsi, sampai engkau mencapai sore, ketika sore. Fa'lam anna Allah Ta'ala muttali'un. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala melihat ala domirika, atau mengetahui ala domirika, atas apa yang kau sembunyikan, atau atas apa yang tersembunyi di dalam dadamu. Wa musyrifu ala zahirika, dan mengawasi atas zahir-zahirmu. Artinya begini, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu benarkan, benar-benar kita jaga diri kita ini kepada Allah. Di samping kita melaksanakan fardu, di samping kita melaksanakan ibadah yang sunnah, maka perbaikilah hati kita, anggota badan kita, nafas kita, kita benar-benar menjaganya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, supaya kita bisa sampai muraqabah atau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tanamkan di dalam hatimu. Apa yang ditanamkan? Yaitu yang pertama, Allah selalu mengawasi kita. Hati kita, apapun yang terlintas di dalamnya, pasti Allah tahu. Sehebat apapun rahasia yang kita rahasiakan di dalam hati, Allah sudah tahu. Allah pasti tahu, yakinkan. Kenapa? Karena sifat Allah maha tam. Ilmunya Allah maha tam. Tidak ada satupun yang tersembunyi di dalam hati kita. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang satupun yang luput dari pengawasan Allah, dari ilmunya Allah. Pengawasan Allah. Allah pasti tahu. Semut yang warna hitam ditaruh di batu yang hitam dan ditaruh di tempat yang sangat gelap dan tidak ada satupun manusia yang melihat itu. Allah pasti melihatnya. Nah, sesembunyi apapun yang terlintas di dalam hati kita, baik itu mengejek di dalam hati kita, mengejek saudara kita, Allah pasti tahu. Sebab itu, itulah kita tanamkan dalam hati, yaitu pengawasan Allah itu. Ketika nanti kita ingin memburuk sangka kepada Allah, cepat istighfar. Astaghfirullah. Allah pasti tahu perbuatan saya ini.
Ketika kita melihat orang lain tidak sesuai dengan pandangan mata kita, langsung buruk sangka. Cepat istighfar, lawan dia. Lawan buruk sangka itu. Melawan buruk sangka tidak ada jalannya kecuali istighfar dan dilawan. Ketika kita melihat yang aneh lakukan, cepat istighfar, astagfirullah. Awasi hati kita. Dengan cara ingat Allah pasti mengawasi kita. Baik zahir maupun batin. Wa muhitum bijami lahzatika, dan meliputi sekalian pengawasan kepadamu. Wa khotorika, dan segala yang terlintas akanmu. Wa khutuwatika, dan pandangan-pandanganmu. Wasairi sakanatika, dan seluruh diammu, seluruh diammu, baik yang tidak terdiam di dalam hati dan zahir. Wa harokatika, dan gerakan-gerakanmu. Wa annaka fi mukhalatatika, wa annaka fi mukhalatatika wa khalwatika, dan sesungguhnya engkau dalam pergaulanmu dan berkhalwatmu atau bersembunyimu, mutaraddidun baina yadaihi, berbalik di antara kekuasaannya. Artinya mau sendiri pun kita, di dalam pergaulan pun kita jaga karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Fala yaskun fi mulkil mulku wal malakut. Maka tidak boleh engkau merasa tenang dalam kerajaan Allah ini, fil mulki, dalam kerajaan Allah, wal malakut sakinun, dan merajai, sakinun yang tenang, wala yataharrak, dan tidak pula yang bergerak, mutaharrik yang menggerakkan, illa wajabbarus samawati wal ard muttali'un alaih, muttali'un alaih. Artinya begini, kita jangan merasa jadi raja di dalam pengawasan Allah, dan juga merasa aman dari pengawasan Allah, dan merasa tenang dan merasa bergerak, padahal Allah semua yang menggerakkan, Allah semua yang menciptakan, dan Allah semua yang menguasai langit dan bumi. Oleh sebab itu tanamkan di dalam hati kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah salah satu cara mentaati Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya'lamu fi'il mudhari', kha'inata maf'ulun bih. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya lafzul jalalah, yaitu Allahu. Berarti diartikan ya'lamu kha'inata, dan Allah mengetahui kha'inatal a'yun, apa yang tersembunyi di mata. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang wa ma tukhfiyas suduru, dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Wa ya'lamu sirra, dan Allah mengetahui rahasia, wa akhfa, dan apa yang tersembunyi. Jadi yang namanya pengawasan Allah itu tidak bisa luput dari kita. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Fata'addab ayyuhal miskin. Sebab itu beradablah kita kepada Allah. Sebab itu kita jagalah nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan cara mentaati Allah. Zahiran, baik secara zahir, wa batinan, maupun secara batin. Baina yadillah, di antara kekuasaan Allah Ta'ala. Baik, sedikit lagi kita lanjutkan. Ta'addubal adabi, sebagai adab seorang hamba. Ini sebagai adab seorang hamba. Jawab dari ta'addab. Arti ta'addaba ya ta'addabu ta'adduban. Ta'addab, maka beradablah. Sebagai adab seorang hamba, az-zalil, yang hina, al-muznibi, yang penuh dengan dosa, yang banyak dosa, fi hadratil mulkil jabbar, dalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang maha mengawas, al-qahhar, dan yang maha qahar. Wajatahid Allah yaraka maulaka,
haitsu nahaka, dan berusahalah atau bersungguh-sungguhlah bahwa engkau merasa diawasi Tuhanmu, bahwa engkau dilihat Tuhanmu, maulaka, Tuhanmu melihatmu, haitsu nahaka. Sekira-kira dengan kira-kira apa yang melarang ia akanmu. Wala yafkiduka, dan tidak luput pengawasannya akanmu. Haitsu amaraka, sekira-kira yang diperintahkan akanmu. Walan taqadur ala dzalik, dan engkau tidak akan sanggup atas yang demikian, illa bi antuza'a awqatuka, kecuali dengan bahwa engkau menanamkan atau engkau tanamkan waktu-waktumu, turattibu, dan engkau atur auradaka, wirid-wiridmu, amal-amalanmu, min sabahika, mulai dari pagimu, ila masaika, sampai soremu, fasgi ila ma yalika ilaika, pasgi ila ma yalqi ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hina tastayqadhu min manamika ila waqti ruju'ika ila matja'ika. Aturlah wirid-wiridmu mulai dari pagimu sampai sore, maka pasgi ila ma yalika ilaika min awamirillah, maka bersegeralah atau maka ambillah atau laksanakanlah apa yang cocok kepadamu, apa yang diperintahkan Allah atasmu, mulai dari engkau bangun tidur, atau rutinkanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu mulai engkau baru bangun tidur sampai engkau kembali kepada tempat tidurmu. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan diberikan masukan atau koreksi melalui Messenger atau WA supaya kami perbaiki untuk kedepannya, karena kami adalah hamba Allah yang masih dhaif, yang masih belajar, banyak kesalahan. Karena ini pun saya sebenarnya masih agak rogi di hadapan kamera, masih ada gemetar-gemetar, makanya nggak bisa bebas sekali gitu. Jadi hanya mencoba memperbaiki diri dan mengkoreksi diri. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan dimaafkan oleh kawan-kawan pemirsa dimanapun berada. Silakan berikan komentar yang sejuk, jangan menyakitkan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.